Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kembali sama-sama kita panjatkan syukur alhamdulillah atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, berkah dari nikmat itulah kita semua kembali dipertemukan di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka untuk berthalabul ilmi. Semoga saja ilmu yang kita peroleh dari majelis ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik ia manfaat di kehidupan dunia ini dan terutama manfaat kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua dapat menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh beliau, karena sesungguhnya menjalankan ibadah sesuai dengan contoh yang telah diproyeksikan oleh beliau adalah merupakan salah satu syarat supaya ibadah itu bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kajian tafsir sampai pada pertemuan kemarin kita telah membicarakan ayat yang pertama. Dan dari ayat tersebut kita semua telah memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi kasih sayang umum dan juga kasih sayang khusus. Adapun kasih sayang umum ini kita temukan di dalam pintu Ar-Rahman. Dan adapun kasih sayang khusus ini kita dapatkan atau kita peroleh melalui pintu Ar-Rahim. Nah, jamaah sekalian, seluruh nikmat yang kita dapatkan di atas dunia ini, baik ia nikmat yang umum atau nikmat yang khusus, nah ini mesti disyukuri. Karena apapun nikmat yang telah kita dapatkan, sesungguhnya Allah tidak meminta balasan dari itu. Yang Allah minta dari kita hanya satu, yaitu bersyukur atas nikmat tersebut. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya,
Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, dari ayat yang mulia ini seperti disampaikan tadi, bahwa setelah Allah memberikan nikmat kepada kita melalui pintu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, apa yang mesti kita lakukan? Allah menjelaskan di sini di ayat yang baru saja kita bacakan, kita mesti bersyukur. Kita mesti memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian nikmat yang telah kita peroleh. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lihat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diawali oleh Allah dengan menggunakan alif lam. Dan dalam ilmu nahwu, alif lam ini disebutkan oleh ulama-ulama dengan istilah al-istighraq. Nah, apa yang dimaksud dengan alif lam al-istighraq? Yang dimaksud dengan alif lam al-istighraq adalah alif lam yang menunjukkan bahwa pujian tersebut mencakup segala sesuatunya. Artinya, dari sisi manapun, jika kita bicara soal pujian, maka Allah Subhanahu wa taala pantas menerima pujian tersebut. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji. Ya Pak ya? Jadi Allah pantas menerima pujian dari sisi manapun, karena memang Allah berhak untuk dipuji. Nah, sekarang persoalannya, kenapa Allah berhak untuk dipuji? Jawabannya disebabkan karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah sempurna. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Nah, sebagai contoh misalkan Allah maha terpuji dari sisi zatnya. Nah, ini yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, Pak. Jadi secara zat, ya Allah itu terpuji. Kenapa Allah terpuji dari sisi zatnya? Karena memang Allah itu indah dan sempurna. Ya Pak ya? Jadi secara zat Allah itu indah dan sempurna. Maka oleh karena itu Nabi kita SAW mengatakan, Innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu indah. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang saya muliakan, seperti dijelaskan oleh Nabi kita SAW, bahwa nikmat yang paling indah di surga nantinya adalah di saat penduduk surga tersebut diizinkan oleh Allah untuk melihat wajah Allah. Kenapa orang-orang beriman saat melihat wajah Allah? Orang-orang beriman saat melihat wajah Allah itu akan merasakan nikmat yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai nikmat-nikmat yang ada di surga akan terasa hambar, Pak.
apabila seseorang sedang menyaksikan apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan orang-orang yang ada di surga sedang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sedang mereka nikmati pada saat itu enggak akan berasa, Bang. Ya. Karena apa? Disebabkan karena luar biasanya, indahnya, sempurnanya zat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Maha terpuji dari sisi zatnya. Kemudian selanjutnya, Allah juga Maha terpuji dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita lihat nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya indah, Pak. Ya, semuanya indah. Dan memang Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, walillahil asma'ul husna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama yang baik. Kemudian selanjutnya, dari sisi perbuatan-perbuatan pun Allah Maha terpuji, Pak. Ya. Nah, ini udah kita bicarakan ya, Pak ya. Udah kita bicarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat untuk makhluknya melalui dua hal. Yang pertama, perbuatan Allah tersebut disebut dengan apa? Apa, Pak? Kauniyah. Ntar Pak ya, rahmat di persoalan kedua nanti ya. Jadi perbuatan Allah itu terkait dengan kauniyah. Artinya segala sesuatu yang tersangkut dengan hidup dan kehidupan kita, apapun yang kita butuhkan, nah ini semuanya terdapat dalam perbuatan kauniyah Allah. Sebagai contoh misalkan Allah menakdirkan rezeki bagi kita. Kira-kira rezeki ini tersangkut dengan apa, Pak? Tersangkut dengan hidup dan kehidupan kita. Artinya tanpa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun tidak akan bisa melanjutkan hidup, Pak. Nah, Allah telah mengatur, Allah telah menetapkan takdir, ukuran, kadar untuk rezeki seseorang. Nah, aturan yang telah ditetapkan bagi masing-masing orang, aturan ini adalah sesuatu yang sempurna. Dan apapun aturan itu, sesungguhnya Allah terpuji. Kemudian contoh lain misalkan, manusia supaya bisa hidup di dunia ini, ya mereka harus punya tempat berupa bumi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bumi betul-betul beraturan, Pak. Ya. Jadi bumi ini diatur oleh Allah sedemikian rupa supaya manusia bisa hidup tenang dan tenteram di atasnya. Sebagai contoh misalkan jamaah sekalian, Allah menciptakan bumi ini tidak lunak dan juga tidak keras. Coba Bapak bayangkan kalau misalkan Allah ciptakan bumi ini lunak, cair seperti air. Kira-kira manusia bisa hidup atau tidak, Pak? Nggak bisa. Dan sebaliknya kalau misalkan Allah menciptakan bumi ini keras semuanya seperti batu. Kira-kira manusia bisa hidup atau tidak, Pak? Nggak bisa. Jadi Allah membuat tanah bumi ini sedemikian rupa sehingga apa, Pak? Manusia pun mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan hidup dan kehidupan mereka. Kemudian coba Bapak lihat, di bumi ini Allah tukar antara siang dan malam. Ya Pak ya? Kira-kira aturan pertukaran siang atau malam ini indah atau tidak, Pak? Indah, sempurna sekali, Pak.
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan malam, seluruh waktu yang ada di muka bumi ini semuanya siang hari, kira-kira manusia bisa hidup nggak Pak? Nggak bakal bisa. Ya Pak ya, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena panas bumi apabila bercampur dengan panasnya otak manusia karena nggak istirahat, ujung-ujungnya apa Pak? Stres. Kalau orang stres ketemu orang stres yang lain, apa yang terjadi Pak? Gaduh, berantem, bunuh-bunuhan. Itu yang akan terjadi Pak. Jadi nggak akan ada ketenangan kalau misalkan Allah nggak merubah siang dengan malam. Karena malam itu Allah tujukan untuk istirahat manusia. Sehingga apa? Ini jadi seger. Ini nggak panas. Karena kalau ini panas, ya Bapak bisa saksikan orang yang panas di sini bawaannya apa? Marah-marah Pak. Bahkan barang-barang berharga bisa dibanting Pak. Kalau di sini udah stres, sudah panas. Kemudian coba Bapak lihat, Allah membuat matahari beredar sedemikian rupa. Nah, ini yang mengedarkan matahari ini adalah Allah. Aturan Allah untuk peredaran matahari itu sangat sempurna dan Allah terpuji dalam aturan tersebut, Pak. Kalau seandainya matahari itu enggak beredar seperti yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang akan terjadi, Pak? Yang akan terjadi adalah bencana demi bencana, Pak. Sebagai contoh misalkan, kalau saja Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari itu dari ukuran yang sekarang, ya Pak ya, Allah dekatkan ke bumi, katakan misalkan Allah perdekat matahari 10 km dari yang sekarang. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Ya, semuanya bisa gosong, Pak. Ya, semuanya bisa gosong. Nah, jarak yang sekarang antara bumi dengan matahari itu yang menetapkan Allah dan itu udah sempurna, Pak. Sehingga apa? Allah Maha terpuji karena dengan ukuran itu manusia bisa mendapatkan ketenangan di bumi ini. Jadi kalau matahari didekatkan oleh Allah ke atas permukaan bumi, nggak akan ada yang bisa hidup, Pak. Bapak nanam tumbuh-tumbuhan, nanti sore udah gosong. Bapak jalan kerja, pulangnya udah apa? Pulangnya udah hitam legam. Kalau kayak gemblong sih enak, hitam tapi manis, gitu ya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, contoh lain coba Bapak perhatikan. Allah menurunkan hujan agar supaya kita bisa hidup tenteram di bumi ini. Dan perhatikan Pak, hujan yang diturunkan oleh Allah itu dengan kadar atau takdir ukuran tertentu. Kalau misalkan Allah menurunkan hujan diameternya sebesar bola kasti, Pak. Apa yang terjadi di bumi ini, Pak? Tiap kali hujan Bapak mesti benarin genteng. Tiap kali hujan manusia nggak bisa keluar dari rumah. Segede bola kasti, Pak. Jadi diameter hujan itu Allah sengaja ukur supaya sesuai dengan apa? Kebutuhan umat manusia. Kebutuhan alam semesta. Maka oleh karena itu ya Allah itu maha terpuji Pak saat ia menetapkan aturan-aturan kauni. Nah kemudian aturan yang kedua adalah aturan syar'i. Nah ini udah kita bahas juga Pak ya. Bahwa aturan syar'i terkait dengan urusan-urusan agama. Allah telah menetapkan urusan agama dan Allah terpuji dengan ketetapan tersebut. Karena ketetapan itu sesuatu yang sudah sempurna. Ya sebagai contoh misalkan puasa Ramadan, Allah tetapkan mesti 1 bulan. Bisa 30, bisa 29, bisa 28 hari.
Jangan berpikir ketetapan 1 bulan ini kan belum bagus nih. Bagaimana kalau misalkan kita lakukan puasa Ramadan selama 2 bulan? Kira-kira gimana Pak? Nggak bisa. Karena apapun yang ditetapkan oleh Allah, dalam hal ini aturan yang terkait dengan urusan-urusan agama, hal itu sudah sempurna. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, bicara terkait dengan aturan ketetapan untuk kauni dan aturan ketetapan untuk syar'i, coraknya ada 2. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh Bapak ya. Corak yang pertama adalah rahmat. Yang kedua adalah hikmah. Jadi Allah memberikan aturan kauni dan aturan syar'i kepada kita. Nah, ini yang pertama bentuknya adalah rahmat, kasih sayang dari Allah. Kira-kira ketentuan kauni atau ketentuan syar'i yang masuk kategori rahmat itu contohnya seperti apa, Pak? Kita bicara kauni dulu, Pak. Kita bicara kauni dulu. Kauni yang masuk kategori rahmat itu seperti apa? Turunnya hujan. Apalagi, Pak? Iman. Jadi kesimpulannya begini, Pak. Setiap pemberian yang datang dari Allah atau aturan ketetapan yang dibuat oleh Allah sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Jadi Allah memberikan air hujan. Kira-kira Bapak suka nggak air hujan? Kira-kira suka nggak Pak? Suka. Karena air hujan itu sumber dari segalanya. Nah, karena Bapak suka akan air hujan yang diberikan oleh Allah, maka pemberian hujan itu adalah rahmat. Bicara soal iman, Allah memberikan iman dan Allah menyematkan iman itu ke dalam hati Bapak. Kira-kira Bapak suka nggak dengan iman itu? Suka atau tidak, Bu? Kalau memang Bapak suka atas keimanan yang Allah berikan, maka keimanan itu adalah rahmat. Jadi intinya setiap pemberian atau aturan yang Allah tetapkan bagi kita, lalu hal itu kita sukai secara manusiawi, maka ini adalah rahmat. Ya, contoh lain misalkan Allah memberikan harta benda kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kira-kira senang gak sama harta benda? Nah, berarti harta benda tersebut merupakan apa? Rahmat. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kira-kira ada nggak yang nggak senang sama sehat? Saya paling benci sama sehat tuh. Saya maunya sakit sepanjang hari gitu. Ada nggak orang seperti itu, Pak? Ya ada, tapi udah stres itu. Nah, adanya nikmat sehat, nah ini kan diinginkan oleh manusia, Pak. Maka oleh karena itu pemberian sehat adalah merupakan pemberian rahmat. Nah, kemudian yang kedua, bentuk dari pemberian yang datang dari Allah adalah hikmah. Nah, yang dimaksud pemberian hikmah, Allah memberikan sesuatu kepada manusia atau menetapkan aturan kepada manusia secara kejiwaan, secara manusiawi, secara alamiah, manusia nggak suka sama pemberian tersebut. Contoh misalkan untuk kauni, kalau Allah menjadikan hidup kita miskin, kira-kira Bapak senang nggak sama kemiskinan? Gimana, Pak? Ada yang senang sama kemiskinan? Ini
ini alamiah kita bicara nggak suka gitu loh. Tapi faktanya ada nggak yang Allah takdirkan miskin? Ada. Nah, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah hidup di bawah kemiskinan, mereka mendapatkan pemberian hikmah. Ya Pak ya? Contoh lain misalkan Pak, terkait dengan kauni. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyakit bagi seseorang. Dan penyakit ini penyakit yang sangat kronis. Bahkan dokter pun belum bisa menemukan apa? Obatnya, solusinya gitu ya. Kira-kira pemberian ini disenangi oleh manusia atau tidak? Nggak ada manusia yang senang sama penyakit, Pak. Ya. Nah, adanya pemberian berupa penyakit, nah ini pemberian hikmah. Nah, sekarang contoh pemberian atau aturan syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aturan agama mewajibkan kepada bapak apabila harta udah cukup haul dan nisabnya mesti dikeluarin zakatnya. Kira-kira secara alamiah manusia senang gak diperintahkan untuk memberikan harta miliknya kepada orang lain, Pak? Enggak senang, Pak. Jadi alamiah manusia itu nggak suka sama perintah zakat tersebut. Karena ya kita yang berusaha kan begitu Pak ya. Kita yang kerja. Lalu setelah hasilnya kita peroleh. Nah ini tanpa ada embel-embel gitu ya. Harus diberikan sama orang lain. Jadi ini manusia sebetulnya nggak suka ini. Ya Pak ya. Manusia nggak suka tuh. Nah ini aturan syar'i yang termasuk dalam kategori hikmah. Contoh lain misalkan Allah mewajibkan kita berpuasa gitu Pak ya. Nah Bapak tahu puasa itu ya harus lapar. Harus dahaga. Nggak boleh banyak bicara. Nah manusia nggak suka Pak sama perintah puasa tersebut. Karena bawaan alamiah manusia tuh makan dan minum. Bicara. Ini datang nih syariat puasa. Makan dibatasin. Minum dibatasin. Bicara juga dibatasin. Nah ini nggak disukai oleh manusia secara alamiah. Akan tetapi aturan ini adalah aturan yang sangat sempurna. Dan aturan ini kategorinya adalah hikmah. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, disebabkan karena Allah sempurna dari segala sisi. Ya Pak ya, Allah sempurna ketika Ia memberikan sesuatu yang kita inginkan. Allah sempurna ketika Ia memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka Allah mesti dipuji. Ya Pak ya, maka Allah mesti dipuji. Karena pujian kita sampaikan tadi adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu. Lalu bagaimana dengan manusia Pak? Kira-kira pujian bagi manusia itu statusnya apa Pak? Kalau pujian bagi Allah tadi apa? Hak. Karena memang dari awal sampai akhir, dari segala sisi, Allah maha terpuji. Nah sekarang yang ingin kita ketahui, pujian posisinya bagi manusia seperti apa Pak? Betul. Jadi pujian bagi manusia sifatnya pinjaman. Ya Pak ya? Tidak abadi. Hanya sementara. Ya sebagai contoh misalkan apabila ada orang yang tubuhnya bagus, cakep, cantik. Kira-kira terpuji nggak Pak?
terpuji. Akan tetapi pujian itu temporari, Pak. Nanti kalau udah umur 60 tahun, cantiknya kemana, Pak? Nggak tahu kemana itu. Kemakan waktu. Cakapnya kemana, Pak? Hilang. Ya. Bahkan bekasnya pun tidak kelihatan. Seorang manusia terpuji disebabkan karena ia cerdas, pintar. Di kampus juara terus, nilainya luar biasa gitu ya. Lulus dari kampus, karirnya mantreng gitu ya. Pintar, cerdas. Kira-kira terpuji nggak, Pak? Terpuji. Banyak orang yang senang sama orang-orang pintar. Kira-kira berakhir nggak, Pak? Berakhir. Namanya pinjaman ada ujungnya, mesti kembali. Di umur 70 tahun, 80 tahun, si pintar tadi pikun. Ilmunya kemana itu, Pak? Hilang. Ya, Pak ya? Jadi keterpujian bagi umat manusia sifatnya pinjaman. Karena memang pada dasarnya manusia tidak terpuji. Pada dasarnya manusia itu lemah. Pada dasarnya manusia itu jahil. Pada dasarnya manusia itu zalim. Orang yang tadi kita katakan cakap, cantik, ganteng, kira-kira pas kecilnya udah ada belum gantengnya, Pak? Belum. Pas kecilnya udah kelihatan belum cantiknya, Pak? Belum. Jadi awalnya sebetulnya nggak punya cakap, nggak punya cantik, nggak punya yang lain. Tadi kita kasih tahu contoh berikutnya, orang pintar dipuji-puji. Baru lahir udah ada ilmunya belum, Pak? Bapak udah tahu belum anak ini pintar? Pas baru lahir nih, Bapak udah tahu belum anak ini pintar? Nggak tahu. Bahkan alif, ba, ta. Orang pintar siapapun waktu dia baru lahir nggak paham itu, Pak. A, B, C nggak tahu itu, Pak. 1, 2, 3 nggak ngerti itu, Pak. Jadi wallahu a'lam, manusia itu mendapatkan pujian ya sebelumnya tidak ada itu. Dan ujungnya akan berakhir tuh semuanya. Maka oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan pujian bagi manusia itu sebetulnya dusta, Pak. Ya, pujian bagi manusia itu sebetulnya apa? Dusta. Kenapa? Memuji sesuatu yang tidak abadi, kira-kira pantas nggak, Pak? Ya nggak pantas. Bapak tahu dia pintar, nanti juga bakal hilang ilmunya. Kalau bukan karena fikun, orangnya mati. Lalu apakah sesuatu yang tidak abadi ini pantas dipuji-puji? Nah ini nih. Sebagian ulama mengatakan pujian kepada manusia adalah dusta. Maka oleh karena itu apabila kita hendak memuji makhluk, puji dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah ini cerdas banget nih. Masya Allah cerdasnya luar biasa. Harus begitu, Pak. Karena yang terpuji di balik kecerdasan seseorang adalah yang memberikan kecerdasan itu. Yang terpuji di balik cantiknya, indahnya seseorang atau sesuatu, Allah yang berada di belakang itu semua. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, disebabkan karena pujian bagi makhluk adalah dusta, jangan sampai, Pak, berlebihan memuji manusia. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, jangan sampai saat terpuji dengan pujian itu kita merasa terbang ke awan. Jangan sampai terjadi. Kita mesti ingat, apapun yang terpuji dari kita sesungguhnya awalnya tidak ada. Apapun yang terpuji dari diri kita sesungguhnya tinggal nunggu waktu.
kalau kita nggak wafat, pujian itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, maka oleh karena itu, persoalan pertama yang mesti kita pahami di ayat ini, Pak, ya, bahwa Allah itu berhak dipuji dari segala sisi. Karena Allah sempurna di setiap sisi-sisi tersebut. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, tadi kita sampaikan Allah itu terpuji saat memberikan nikmat kepada kita, Pak. Ya, Pak, ya. Allah itu sempurna saat memberikan nikmat kepada siapapun. Salah satu bentuk keterpujian Allah dalam memberi nikmat, Allah memberi tanpa diminta. Nah, ini salah satu keterpujian Allah. Ya, Pak, ya. Jadi Allah itu saban waktu memberi nikmat kepada manusia tanpa diminta. Dan jemaah sekalian yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira banyakkan mana, Pak? Nikmat yang diminta ama nikmat yang tidak diminta? Mana lebih banyak, Pak? Ya? Yang lebih banyak adalah nikmat yang tidak diminta. Ya, contoh misalkan Bapak mau bernafas, kira-kira Bapak minta dulu atau gimana? Ya Allah, berikan oksigen, saya mau nafas ya Allah. Begitu nggak, Pak? Nggak perlu diminta, Pak. Padahal kalau Bapak teliti, tanya ke ahlinya, oksigen itu nikmat kecil atau nikmat besar? Nikmat besar, Pak. Bayangin berapa tuh jumlah oksigen yang kita hirup dalam 1 menit aja. Bisa berapa liter itu, Pak? Ya, banyak sekali itu. Ya, kalau nggak percaya, coba Bapak lihat. Kalau misalkan ada keluarga yang sakit, bolak-balik, Pak, ganti tabung gas. Tabung apa namanya? Tabung oksigen. Habis, ambil lagi, habis, ambil lagi. Satu tabungnya berapa, Pak? Bayangin, Pak, kalau misalkan setiap saatnya Bapak ditagih mesti bayar, Bapak bisa nggak bayar itu? Nggak bisa. Nah, ini nih, Pak. Oksigen itu nikmat yang sangat besar. Allah memberikan itu tanpa diminta. Dan ini adalah kesempurnaan Allah. Allah memberi tanpa diminta adalah bentuk dari kesempurnaan dan keterpujian Allah. Sebagai contoh misalkan apabila ada seseorang gitu, Pak, ya. Katakan 2 orang gitu, Pak. Satu orang ini kalau diminta baru dikasih. Ya, Pak, ya. Kemudian yang satu lagi nggak usah minta pengertian gitu, Pak, ya. Lihat kita bagaimana, udah langsung ngasih, langsung memberi. Kira-kira baikan mana, Pak? Memberi saat diminta atau memberi tanpa diminta? Memberi tanpa diminta. Jadi Allah sempurna karena Allah memberi tanpa diminta. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan harga diri bagi orang miskin itu apa, Pak? Harga diri bagi seorang miskin, seorang fakir, saat ia mampu menahan diri untuk tidak meminta-minta. Allah katakan di dalam Al-Quran, lis-sa'ili wal mahrum. Keluarkan sedekah harta kalian bagi siapa? Orang fakir miskin yang sa'ilin, meminta-minta. Kepada fakir miskin al-mahrum yang menahan diri untuk tidak meminta-minta. Jadi orang miskin itu harga dirinya ada, Pak. Saat apa? Saat dia tidak meminta-minta.
Nah, bagaimana dengan keadaan muslimin terkait dengan dua keadaan orang fakir ini? Keadaan kaum muslimin jangan sampai memberi apabila telah dimintai. Artinya kaum muslimin harus betul-betul memiliki pengertian yang tinggi saat menyaksikan seseorang yang fakir dan miskin. Nggak perlu menunggu dia harus minta. Jadi orang-orang yang beriman dalam masalah ini dituntut agar memiliki kepekaan. Jadi melihat keadaan aja gitu Pak ya. Di sini udah. Ini orang ini butuh nih. Langsung diberi. Tanpa diminta. Sesungguhnya ini yang paling utama. Ya, sesungguhnya ini yang paling utama. Jadi kembali ke sini, Allah Maha terpuji saat Ia memberi, karena saat Allah memberi tidak mesti dimintai. Dan bahkan pemberian Allah yang tidak diminta, ini jauh lebih banyak dibanding pemberian yang diminta. Contoh lain misalkan Pak ya, contoh lain misalkan banyak orang yang kuliah ngambil jurusan tertentu, ya Pak ya, katakan saya kuliah ngambil jurusan manajemen karena keinginan saya, cita-cita saya mau jadi manajer di sebuah perusahaan. Nah ini nih keinginan yang diharapkan oleh orang yang tadi ngambil kuliah jurusan manajemen. Nah jemaah sekalian, nah ini yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sekolah, ia kuliah, ngambil jurusan karena memang tujuannya manajer, dia ambil fakultas manajemen, ekonomi gitu Pak ya. Saya mau tanya Pak, kebanyakan orang yang memiliki tujuan seperti yang tadi kita sampaikan, hasil akhirnya sesuai atau tidak Pak? Ini. Saya kuliah, saya ambil manajemen, saya pengen jadi manajer. Itu nggak banyak yang sama dengan apa yang dia inginkan. Kebanyakan malah berbeda gitu Pak ya, berbeda. Ada yang kuliah lulus manajemen, akhirnya kerjanya jadi apa Pak? Jadi pedagang. Jadi banyakan yang nggak sesuai itu. Coba Bapak lihat ya Pak ya. Nah ini harapan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu gitu ya. Ternyata Allah berikan sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah ini adalah bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Ya. Kenapa demikian? Ya wallahu alam. Wallahu alam. Karena memang apa? Karena memang kesuksesan dan keberhasilan itu ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesuksesan dan keberhasilan itu bukan sesuatu yang terkait dengan hasil usaha manusia. Ya Pak ya? Makanya ketika kita berdoa meminta rezeki pun, apa saja yang kita doakan, nah ini belum tentu akan kita dapatkan sama. Ya Pak ya? Belum tentu. Makanya ya, nikmat yang kita minta itu lebih sedikit dibanding yang tidak diminta, karena memang ini Pak. Allah itu saat mendengar doa kita, ya Allah pertimbangkan dulu Pak, kira-kira pas nggak? Tentunya berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau misalkan nggak pas, bagaimana? Ya Allah ganti dengan yang lain, dengan sesuatu yang tidak diminta. Kalau misalkan diganti juga nggak cocok gitu Pak ya. Nah ini kalau misalkan diganti lalu diberikan, pada akhirnya akan terjadi kerusakan sama hambaku. Lalu Allah tunda pemberian tersebut. Nah ini nih Pak ya. Jadi kesempurnaan Allah salah satunya saat memberi nikmat, Ia memberi tanpa diminta. Baik.
Kemudian selanjutnya bicara soal nikmat Pak ya. Saya mau tanya lagi. Kira-kira nikmat yang berasa ama yang tidak berasa banyakan mana Pak? Banyakan mana Pak? Paling banyak yang mana Bu? Yang berasa atau yang tidak berasa? Yang tidak berasa. Jadi kalau yang berasa itu hanya sedikit saja Pak. Ya, yang berasa itu hanya sedikit saja. Ya contoh misalkan yang tidak berasa di sekujur tubuh kita Allah berikan nikmat berupa urat-urat saluran darah misalkan Pak. Kira-kira nikmat gak itu Pak? Jadi ada urat-urat yang menjadi saluran darah. Kemudian urat-urat ini sampai berumur 70 tahun nggak kusut Pak. Ada nggak orang urat-urat darahnya kusut? Hah? Ya ini kan nikmat nih Pak. Bayangin kalau misalkan setiap kita bergerak nih urat nih langsung kusut. Sementara kita harus bergerak setiap hari gitu Pak ya. Jadi urat-urat ini Allah buat sekalipun kita bergerak seperti apa nggak kusut. Malah urat-urat ini kusut gara-gara makanan yang kita makan gitu Pak ya. Gara-gara konsumsi yang nggak sehat gitu. Asam urat, gula darah gitu ya. Itu yang membuat urat-urat ini kusut. Jadi wallahu a'lam adanya nikmat urat-urat ini nggak berasa Pak. Tapi sesungguhnya nikmat ini sangat besar. Contoh lain misalkan di dalam tubuh kita ada jantung misalkan. Nikmat jantung ini nggak berasa Pak. Ya, nggak berasa. Apabila seseorang hidup dalam kemiskinan tapi ia sehat, jantungnya normal. Dibanding seseorang yang mendapatkan uang miliaran rupiah gitu ya. Kira-kira menurut Bapak yang paling nikmat yang mana? Jadi yang paling berharga, yang bernilai bagi kita adalah sesuatu yang berasa, itu loh Pak. Jadi orang yang jantungnya sehat, ya ini bernilai kalau ia punya uang miliaran gitu kan ya. Jadi uangnya itu yang berasa itu yang jadi nilai bagi kita gitu loh. Ya contoh lain misalkan kita nggak usah jauh-jauh Pak ya. Bapak makan dengan berbagai macam lauk. Nah ini kan rasanya kan macam-macam tuh. Kira-kira nikmatan mana Pak dibanding Bapak makan dengan satu lauk aja? Ya enakan banyak gitu loh. Jadi manusia itu merasa nikmat baru berasa gitu ya. Saat nikmat itu bisa dirasa. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, bicara soal nikmat yang tidak berasa, ini jauh lebih besar. Jauh lebih banyak dibanding yang berasa. Kemudian jemaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala terpuji saat memberikan nikmat. Yang ketiga Pak ya. Karena Allah tetap mengendalikan nikmat itu dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada manusia. Jadi ini bentuk keterpujian Allah dalam memberi nikmat Pak. Ya. Allah tetap mengendalikan nikmat tersebut dan ia tidak menyerahkan sepenuhnya kepada manusia. Contohnya yang tadi Pak. Allah memberikan jantung kepada kita. Kira-kira kalau misalkan Allah berfirman, ya ibadi wahai hambaku, kalian sendiri yang mengelola jantung kalian. Bapak bisa nggak? Bisa nggak Pak? Saya berikan nikmat paru-paru. Saya berlepas diri. Engkau sendiri yang mengolah paru-parunya. Kira-kira Bapak bisa nggak? Nggak bisa Pak. Ya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Allah berikan nikmat tersebut
bahasa ininya gitu Pak ya, bahasa manusianya, maintenance untuk pemberian itu tetap Allah yang melakukan. Bayangin kalau misalkan Bapak yang suruh rawat, gimana Pak? Ya Bapak tahu orang cuci darah, perawatan darah. Bagaimana Pak? Orang yang cuci darah, katakan setiap seminggu 1 kali. Berapa uang itu Pak? Jantung kalau misalkan mesti kita yang rawat, bayangin Pak berapa yang mesti. Jadi wallahu a'lam jamaah sekalian yang saya muliakan, Allah terpuji dalam segala hal. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, kita mesti beralhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya? Baik. Kemudian selanjutnya bagaimana kita mesti beralhamdulillah? Bagaimana kita mesti bersyukur atas nikmat tersebut? Imam Ibnu Katsir menjelaskan di sini yang pertama, syukurilah nikmat dengan ucapan. Ini yang pertama, Pak. Ya. Syukurilah nikmat dengan ucapan, artinya perbanyak alhamdulillah. Jadi membacakan alhamdulillah adalah bentuk syukur kepada Allah dalam ucapan. Kira-kira sholat itu syukur atau bukan Pak? Sholat itu syukur. Salah satu faktanya sholat ini adalah syukur karena di setiap rakaat sholat tersebut kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya sholat ini adalah fakta syukur yang paling konkret Pak. Ya. Baik. Jadi kita mesti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan kita dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian yang kedua, Imam Ibnu Katsir mengatakan syukur terhadap nikmat itu harus dilakukan oleh hati kita, Pak. Ya, Pak ya. Jadi syukur terhadap nikmat itu harus dilakukan oleh hati juga. Lalu bagaimana bersyukur atas nikmat melalui hati? Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sekecil apapun nikmat yang kalian dapatkan, maka yakini bahwa itu pemberian yang datang dari Allah. Nah, ini syukur dalam hati, Pak. Nah, Allah mengatakan di dalam ayat yang tadi kita sampaikan, sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan harus diyakini di hati kalau itu adalah pemberian yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekecil apapun. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, syukur dengan hati ini sangat sulit. Sekalipun hanya sebatas keyakinan gitu Pak ya, meyakini nikmat yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah. Meyakini, ini sebetulnya ringkas gitu loh. Tapi kebanyakan umat manusia terjebak di sini, Pak. Banyak umat manusia yang gagal untuk bersyukur atas nikmat yang ia dapatkan gara-gara nggak bisa meyakini kalau nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Qarun kira-kira nikmatnya banyak nggak, Pak? Ya banyak. Ya, Qarun dapat nikmat luar biasa. Pada akhirnya nikmat yang didapatkan oleh Qarun dilenyapkan oleh Allah ke dalam perut bumi bersama korun-korunnya, Pak. Sama orang-orangnya ditenggelami sama Allah ke dalam perut bumi. Masalahnya apa, Pak? Kesombongan Qarun itu letaknya di mana? Di sini, Pak.
Qarun tidak bisa meyakini bahwa nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Kata Qarun apa? Saya dapat nikmat itu karena saya orang berilmu. Coba lihat Pak. Nikmat didapatkan oleh Qarun karena dirinya. Karena ia orang yang jenius. Pintar berbisnis. Ia tidak bisa melihat nikmat yang ia dapatkan murni sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat seseorang tidak mampu melihat nikmat yang ia dapatkan murni pemberian dari Allah, orang ini tidak bersyukur di dalam hati. Kemudian yang kedua Pak, orang seperti ini adalah orang yang telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan syirik semacam ini kata ulama-ulama kita adalah syirkut ta'til. Bapak pernah mendengar syirkut ta'til? Ya. Syirkut ta'til adalah menafikan peranan Allah dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Pak. Jadi apabila kita melihat sesuatu yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, karena diri kita, itu syirkut ta'til tuh. Kita dapat berhasil dalam sebuah usaha. Keberhasilan itu karena memang saya bisa ngelola. Udah, bahaya itu. Dapat jabatan bagus di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi negara gitu Pak. Ini kan karena memang saya dari dulu sekolahnya pintar. Bahaya itu. Jadi wallahu alam, ini syukur di dalam hati ini ya banyak yang tidak bisa. Ya Pak ya, banyak yang tidak mampu dari kalangan umat Islam sendiri. Sebagai contoh misalkan jamaah sekalian yang saya muliakan, apabila kita memberikan motivasi terhadap orang-orang di sekitar kita gitu Pak ya, katakan anak. Nah ini banyak yang keliru Pak. Ya banyak yang keliru. Sebagai contoh misalkan kita sering mengatakan kepada anak dalam rangka motivasi gitu Pak ya. Kamu jangan malas, kamu harus merubah diri sendiri. Kalau kamu nggak merubah dirimu, ya nasibmu juga nggak akan berubah. Kira-kira benar nggak kalimat ini Pak? Ya? Kandungan kalimat ini kira-kira benar atau salah Pak? Salah. Ya. Kenapa demikian? Karena perubahan itu dinisbatkan kepada manusianya gitu loh. Jadi nggak boleh. Sukses karena manusianya rajin. Gagal, nggak berhasil karena manusianya malas. Nah ini makna dari kalimat yang tadi kita sampaikan. Sementara bicara soal sukses atau gagal ini mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an sebagai jawaban untuk kalimat yang tadi Pak ya, kamu kalau mau sukses udah bergerak dong. Kalau begini terus udah kapan suksesnya? Kira-kira apa jawaban Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan hal ini? Allah mengatakan ya Pak ya, Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di muka bumi disebabkan karena ulah perbuatan manusia. Coba Bapak lihat perubahan yang dilakukan manusia konotasinya apa? Apa konotasinya Pak? Telah nyata kerusakan di muka bumi, di darat dan di laut disebabkan karena ulah manusia. Konotasi perubahan yang dilakukan oleh manusia adalah kerusakan. Itu Pak, kerusakan. Ya. Nah, bicara soal sukses kira-kira ini apa ini Pak? Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang jauh dari kerusakan. Nah ini nih, kesuksesan ini adalah sesuatu yang menjadi
pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia apabila berbuat, sesungguhnya yang akan terjadi adalah kerusakan demi kerusakan. Bisa dipahami nggak maksudnya, Pak? Paham nggak kira-kira? Nah, jadi pada intinya jemaah sekalian yang saya muliakan, syukur yang kedua adalah mengakui bahwa nikmat sekecil apapun adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipandang nikmat itu berdasarkan kekuatan kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, enggak. Wah, si anu sukses ya karena memang akarnya akar beringin. Kita kan akar toge aja. Jangan ngomong begitu, Pak, bahaya itu. Jadi sukses itu enggak ada kaitannya sama akar beringin, enggak. Maksudnya akar beringin dari pendahulu-pendahulunya, kakek moyangnya, neneknya udah kaya duluan gitu loh. Ya tinggal menikmati aja, tinggal melanjuti aja gitu ya. Kita kan ya akarnya akar toge gitu ya. Rapuh, diginiin aja habis gitu ya. Jadi enggak seperti itu. Jadi sukses, keberhasilan, nikmat yang banyak berupa harta benda ini didapatkan sama sekali tidak terkait dengan akar toge atau akar beringin. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian yang ketiga, Imam Ibnu Katsir mengatakan syukur itu bentuknya dalam perbuatan. Kira-kira apa contohnya, Pak? Syukur dalam bentuk perbuatan. Ibadah kepada Allah secara umum. Terkait dengan hartanya, ya hartanya sebagian kita keluarkan di jalan Allah. Kemudian sholat. Ya Pak ya. Sholat, ini bentuk syukur yang paling konkret. Tadi sudah kita sampaikan Pak. Salah satu alasannya karena di dalam sholat kita ucapkan Alhamdulillah. Jadi di dalam sholat itu terkandung 3 syukur sebetulnya Pak. Ya, di dalam sholat itu terkandung 3 syukur. Ya minimal 2 syukur gitu Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur ucapan. Perbuatan sholat dari awal sampai akhir ini syukur dalam perbuatan. Jadi saat kita sholat minimal 2 bentuk syukur telah tertunaikan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam itu Pak, seperti diriwayatkan Aisyah, betisnya itu sampai bengkak. Bapak udah pernah belum sholat kayak gitu? Jadi Nabi sampai bengkak. Nah, ini sholat malam Pak ya. Kalau sholat wajib enggak. Karena sholat wajib itu ringan. Kenapa? Karena berjamaah. Banyak di antara jamaah yang punya kebutuhan macam-macam. Jadi saat imam sholat wajib, jangan berlebihan gitu Pak ya. Panjang sekali jangan. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan jamaah gitu Pak ya. Tapi kalau bicara sholat sunnah, terkhusus sholat malam, ini sunnahnya dipanjangkan. Nah disebabkan karena panjangnya sholat Nabi saat qiyamul lail, kata Aisyah, betis Nabi sampai bengkak. Lalu kemudian Aisyah pun bertanya kepada Nabi kita, ya Rasulullah, ini sholat sampai kayak begini, bengkak tuh betis gitu ya, sampai begini, buat apa? Padahal kan surga udah di tangan gitu loh. Jaminan surga sama Nabi itu pasti Pak. Padahal dosa-dosa yang berlalu, yang akan datang semuanya udah dimaksumkan, udah diampuni oleh Allah. Ya buat apa lagi ibadah sampai seperti ini? Surga udah di tangan, dosa udah diampuni. Jamaah sekalian, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Afala akunu abadan syakura. Wahai Aisyah, sesungguhnya sholat seperti ini saya lakukan karena inilah bukti syukurku kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Nabi kita bersyukur atas nikmat Allah sampai saat ia sholat betisnya bengkak. Lalu apabila keadaan kita sampai seperti itu, kira-kira nikmat sudah terbayar atau belum Pak? Seandainya Bapak sholat sampai betis bengkak seperti Nabi,
Kira-kira nikmat yang kita dapatkan udah terbayar apa belum? Nah, ini nggak bakal kebayar, Pak. Karena jumlah nikmat itu sangat besar. Ya, Pak ya? Jumlah nikmat itu sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Daud, halla syakartani?" Wahai Daud, apakah engkau tidak bersyukur kepadaku? Karena bicara soal nikmat, ya Daud, nikmat yang ia dapatkan itu luar biasa, Pak ya. Berikut putranya juga Sulaiman, luar biasa nikmatnya itu. Ya, Pak ya. Jadi Allah bertanya kepada Daud alaihissalam, hal syakartani, hal la syakartani, apakah engkau tidak bersyukur kepadaku wahai Daud? Apa kata Nabi Daud, jamaah sekalian? Kata Nabi Daud, "Ya Rabbi, kaifa askuruka?" Ya Rabbku, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu? Wa syukri laka nikmatin taqdi syukra. Karena syukurku kepadamu adalah nikmat yang mesti disyukuri juga. Bisa dipahami nggak, Pak? Bisa dipahami nggak? Jadi kata Daud, bagaimana mungkin saya bisa bersyukur kepadamu sementara nikmatku, sementara syukurku adalah nikmat yang mesti disyukuri juga. Paham nggak maksudnya, Pak? Syukur yang paling konkret tadi kita katakan, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang paling utama adalah salat. Nah, ini syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ternyata salat juga, ya. Ternyata salat yang menjadi alat untuk syukur, nikmat juga gitu loh, Pak. Yang mesti disyukuri juga. Bisa dipahami, Pak ya? Jadi Bapak bayangkan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Untuk syukur itu ternyata itu juga nikmat yang sangat besar. Jamaah sekalian, sholat. Kira-kira Bapak bisa sholat nggak kalau Allah nggak izinkan? Nah ini nih. Padahal sholat ini adalah tanda syukur. Untuk bersyukur ternyata kita nggak bisa kalau bukan dengan nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira Bapak bisa nggak ngucapin alhamdulillahirabbil alamin kalau Allah nggak izinkan? Nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. Padahal hanya sebatas ucapan aja, Pak. Makanya Anas bin Malik mengatakan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia dinasihati oleh Nabi kita, Pak ya. Apabila engkau telah selesai dari sholat, maka bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya, Pak ya. Ya Allah, bantu aku untuk bisa menyebut namamu. Zikir menyebut nama Allah, Pak. Menyebut. Alhamdulillah, ini zikir. Menyebut. Kira-kira kalau Allah nggak membantu, bisa nggak Bapak menyebut? Nggak bisa. Apalagi kata Anas bin Malik, Pak. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Jadi syukur itu mudah sebetulnya, Pak. Ya, cuman jangan salah, kalau Allah nggak mengizinkan kita untuk bisa bersyukur, nggak bakal bisa. Dan izin dari Allah sehingga kita bisa bersyukur adalah nikmat yang sangat besar. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, ini yang disampaikan oleh Daud, Pak ya. Jadi nggak mungkin seorang manusia bisa mensyukuri nikmat Allah sehingga itu menjadi bayaran untuk nikmat tersebut gitu ya. Karena nikmat itu jumlahnya jauh lebih besar dibanding syukur yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, afdalu ibadillah al-hammad. Hamba Allah yang paling afdol, yang paling mulia adalah seseorang yang banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, poin kedua,
tadi kita sampaikan bahwa melalui ayat ini kita diajari oleh Allah agar bersyukur terhadap nikmat yang kita dapatkan dengan cara ucapan, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, melalui hati meyakini kalau semua nikmat yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah. Kemudian yang ketiga apa Pak? Perbuatan. Artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, alhamdulillah baru akan sempurna sebagai bentuk syukur kepada Allah apabila alhamdulillah ini mencakup dua rukun. Rukun yang pertama adalah al-hubbu. Ya Pak ya? Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nah ini di hati kita, dorongan untuk pujian tersebut mesti cinta yang mendalam kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita alhamdulillah sampai sekian ribu gitu Pak. Tapi ternyata di hati kita tidak ada cinta kepada Allah. Pujian itu adalah sesuatu yang kering. Pujian itu hanya sesuatu yang bersifat basa-basi. Karena aneh Pak, kalau misalkan kita muji-muji, sementara di sini nggak cinta sama yang dipuji, aneh nggak Pak? Ya aneh. Kalau misalkan orang yang dipuji tahu sebetulnya Bapak nggak suka di hati gitu ya, Bapak puji-puji tuh, wah Bapak begini, waduh luar biasa. Seandainya dia tahu Bapak di hati Bapak tuh nggak ada cinta, nggak ada suka, pujian itu hanya sebatas di bibir aja, dia bakal kesal sama Bapak tuh. Ya, saya nggak suka puji-pujian yang cuman di bibir aja, pasti ngomong begitu gitu ya. Nah Allah pun demikian ya Pak. Jadi saat kita memuji Allah, pujian itu mesti berangkat dari cinta yang mendalam kepada Allah. Kira-kira Bapak mencintai Allah atau tidak? Nah ini nih persoalannya Pak. Ya, Bapak cinta nggak sama Allah? Ya mestinya harus cinta. Karena Allah memberi tanpa diminta. Kalau ada seseorang yang memberi kepada Bapak tanpa diminta, kira-kira Bapak cinta nggak sama orang itu? Cinta. Kalau misalkan dia minta Bapak membela dia, Bapak mau nggak ngebela? Nah itu tuh. Kebanyakan umat manusia, bahkan kaum muslimin, nah ini nih Pak. Ya, ini nih. Allah tidak pernah berhenti memberi nikmat kepadanya. Bahkan kadar nikmat yang diberi tidak terhingga. Tapi bicara soal cinta kepada sang yang memberi. Nah ini nih. Kenapa kok nggak bisa mencintai Allah padahal Allah saban waktu memberi? Nah ini persoalannya Pak. Nah kemudian kalau memang benar Bapak cinta kepada Allah, mestinya cinta ya, karena Allah memberi tadi tanpa diminta, mestinya cinta. Nah sekarang buktinya apa? Kalau memang Bapak betul-betul mencintai Allah, apa buktinya Pak? Ya? Ya kalau hanya sebatas mengikuti perintah Allah itu mudah Pak. Dan boleh dikatakan ini belum sepenuhnya bukti cinta kepada Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, bukti cinta kepada Allah itu apa? In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah. Apa lanjutan ayat itu Pak? Fattabi'uni. Ikuti sunnahku kata Nabi. Ya Pak ya? Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Quran supaya Nabi kita menyampaikan kepada umat manusia, kalau kalian cinta sama Allah, buktikan cinta itu dengan apa? Fattabi'uni. Ikuti sunnahku. Ikuti ajaranku. Yuhibbukumullah. Nanti setelah itu kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah, buktinya ini nih Pak. Keseharian kita dalam ibadah tersebut betul-betul sesuai dengan contoh Nabi atau tidak?
Nah, ini nih. Kalau memang ia sama dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, nah ini nih bukti terbesar atas kecintaan kita kepada Allah. Tapi kalau nyatanya tidak, ya udah. Berarti cinta kita kepada Allah itu belum terbuktikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bukti cinta kepada Allah apabila seseorang ditimpakan sama Allah berupa ujian, kira-kira sabar atau tidak? Nah ini nih Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila hendak mencintai seseorang, maka Allah pasti akan mengujinya terlebih dahulu. Yang pasti orang-orang beriman adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan tidak sembarang orang untuk mengatakan saya beriman, tidak. Kita baru boleh mengatakan saya orang beriman kalau memang kita betul-betul sukses saat menerima ujian yang datang dari Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ahasiban nas. Manusia nggak boleh mengira. Mereka akan dibiarkan untuk mengatakan amanna. Kami udah beriman loh. Wahum la yuftanun. Sementara mereka belum diuji. Sekarang pertanyaannya, kalau ada ujian, kira-kira sabar atau tidak Pak? Ya, sabar atau tidak? Nah ini nih, ya. Jadi ujian itu sebetulnya kebutuhan kita Pak. Ya, sebetulnya kebutuhan kita. Karena dengan ujian itulah kita akan tahu bagaimana kondisi keimanan yang ada di hati kita Pak. Kalau saat ujian datang kita betul-betul bersabar, ya udah. Insya Allah Bapak orang yang dicintai Allah. Insya Allah keimanan itu betul-betul mantap di hati. Tapi kalau misalkan ujian datang, semuanya buyar gitu Pak ya. Tadinya ibadah benar, giliran ujian datang, ibadah udah ditinggalin. Ya. Tadinya wallahu alam mama tetangga ramah, tamah, nyapa gitu ya. Giliran ujian datang gitu, merengut aja gitu ya. Enggak ada lagi tutur sapa. Ya, bahkan stres gitu ya, enggak ada suara, enggak ada apa. Ah ini bahaya ini, Pak. Ya. Jadi wallahu alam jamaah sekalian, ini yang pertama Pak ya. Kalau memang alhamdulillah yang kita ucapkan ini betul-betul berasal dari cinta yang mendalam kepada Allah tentunya, maka sesungguhnya inilah syukur yang sesungguhnya. Ya, inilah syukur yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, rukun dari alhamdulillah adalah at-ta'zim. Ya Pak ya. Jadi kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ucapan ini mesti bersumber dari hati yang penuh dengan pengagungan. Jadi di hati kita betul-betul merasa kalau Allah itu Maha Agung. Lalu dengan pengagungan yang ada di hati muncul ucapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau misalkan seseorang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah, sama dengan yang tadi, Pak. Itu cuma bohongan aja, basa-basi aja. Karena enggak tepat gitu Pak ya, enggak tepat. Kita memuji Allah, segala puji bagimu ya Allah. Sementara di hati kita Allah itu enggak agung. Sementara di hati kita Allah itu enggak terpuji enggak maha besar, enggak maha sempurna, enggak maha segalanya gitu ya. Jadi bohong, ucapan alhamdulillah seperti ini adalah dusta. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang saya muliakan, ya perlu hati-hati gitu ya. Bahwa kita harus betul-betul mengagungkan Allah. Dan sedikit pun kita tidak boleh menistakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aneh sekali, di satu sisi Allah kita agungkan, di sisi lain Allah kita hinakan. Kira-kira contohnya apa? Apa Pak contohnya? Kita menghinakan Allah di sisi lain. Ya? Jadi Allah itu paling benci sama kesyirikan gitu loh. Lalu kita lakukan sesuatu yang dibenci sama Allah.
Kira-kira pada saat itu kita menghinakan Allah atau tidak? Menghinakan Allah. Jadi gini Pak. Jadi jangan sampai ucapan alhamdulillah bersumber dari sesuatu yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah baru sempurna harus berasal dari hati yang penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, lillahi rabbil alamin. Rasa syukur itu harus lillah. Rabbil alamin. Apa maksudnya di sini Pak lillah? Harus khusus kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita bersyukur ya mutlak mesti kepada Allah. Tidak boleh melakukan syukur kepada sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya? Kira-kira ada nggak yang bersyukur kepada sesuatu yang lain dari Allah? Kira-kira ada nggak Pak? Ya banyak. Kalau kita lihat di daerah-daerah masih banyak yang mempersembahkan benda-benda apa gitu ya. Kalau ditanya apa? Ini kan kita syukuran habis panen raya gitu ya. Jadi habis panen raya hasilnya dibuang-buangin gitu. Nah, ini banyak di daerah-daerah pelosok seluruh Indonesia. Nggak cuma di Jawa aja gitu Pak. Di mana-mana banyak yang seperti itu. Artinya apa? Mereka bersyukur dan syukur itu diberikan kepada sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya Pak. Sekalipun judulnya syukur, tapi kandungannya apa? Kandungannya adalah kesyirikan kepada Allah. Jadi bicara soal syukur, ini hak khusus yang mesti diberikan kepada Allah. Hanya saja Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man lam yashkurin nas, la yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Kalau hanya sebatas terima kasih, ya ini dianjurkan oleh agama gitu loh Pak. Ya, dianjurkan oleh agama. Akan tetapi kalau misalkan ada unsur-unsur ritual tertentu, dan ini sesuatu yang dikatakan sebagai syukur kepada Allah, nah ini bahaya nih Pak. Ya, bahaya. Apalagi rasa syukur ini ditujukan kepada sesuatu yang pada dasarnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya nih Pak. Ya. Jadi ini adalah kemusyrikan. Nah, jadi bicara soal syukur mesti kepada Allah semata. Baik. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini kemarin udah kita jelasin ya. Ini kemarin udah kita jelasin. Cuman poin yang mesti diambil di sini, Pak. Di ayat pertama Allah berbicara Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat kedua Allah berbicara Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb yang memiliki, yang mengatur, pokoknya semuanya gitu Pak ya. Nah ini kuasa Allah di alam semesta ini. Jadi Allah yang berkuasa di alam semesta. Kemudian di ayat ketiga Allah katakan Ar-Rahman Nir-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa kekuasaan Allah itu diapit oleh Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa masalahnya Pak? Apa alasannya? Setelah Ar-Rahman, Allah katakan Ia Rabbul Alamin. Kemudian habis itu Allah katakan lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa demikian? Ayah itu di Ar-Rahman. Nah sekarang pertanyaannya Pak, kenapa kekuasaan Allah diapit oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa kira-kira jawabannya Pak? Karena
Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu merupakan suatu persyaratan untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu tadi. Jadi kalau tanpa ada iman kepada Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak akan bisa kita dapatkan. Iya, kalau bicara soal Ar-Rahman, ini nggak perlu iman sebetulnya Pak. Sudah kita jelasin kemarin ya. Ar-Rahman ini umum, baik untuk orang kafir, siapapun pasti akan dapat kasih sayang Allah dari pintu Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, nah ini termasuk iman ya. Baik, ulama-ulama kita seperti Imam Ar-Razi mengatakan ya Pak ya, kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini diapit oleh sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alasannya apa? Kata beliau, Allah menguasai dengan kasih dan sayang. Bisa dipahami Pak? Jadi Allah itu berkuasa beda sama kekuasaan Firaun. Firaun berkuasa tuh nggak ada kasih sayangnya Pak. Ya, Firaun berkuasa, aturan yang dibuat oleh Firaun, setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel mesti dibunuh. Jadi nggak ada kasih sayangnya, nggak ada. Nah, bicara soal kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, ini berdasarkan apa? Kasih sayang. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, kalau seandainya ada penguasa yang melatar belakangi kekuasaannya dengan kasih sayang, ya udah. Ini sesuatu yang sangat mulia, Pak. Ya, ini sesuatu yang sangat mulia. Ya, sebagai contoh misalkan penguasa yang menguasai dengan kasih sayang adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak ya. Nabi selain seorang rasul, seorang nabi, beliau juga adalah penguasa. Disebabkan karena Nabi kita menguasai dengan rahmat, kasih sayang, ya semua, nggak hanya umat Islam Pak, merasakan apa? Merasakan keadilan dari kekuasaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sejumlah pertikaian terjadi di zaman Nabi, pada akhirnya selesai dengan adil. Bahkan orang Yahudi ada yang berselisih dengan kaum muslimin, pada akhirnya selesai dengan apa? Dengan keadilan. Jadi semuanya merasa nikmat dengan apa? Kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi kita. Karena apa tadi Pak? Karena Nabi menguasai atas dasar kasih sayang. Nah, Allah pun demikian Pak. Ya, Allah menguasai karena kasih sayang. Maka setiap aturan-aturan, kan kalau kekuasaan biasanya identik dengan regulasi ya Pak ya. Identik dengan aturan ya. Nah, ini kekuasaan identik dengan aturan-aturan. Kalau misalkan Bapak melihat aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap aturan itu ada kasih sayang. Di setiap aturan itu ada keadilan. Ya Pak ya. Sebagai contoh misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa alam semesta membuat aturan. Apabila seseorang membunuh jiwa, maka jiwanya harus dibunuh. Nah, ini regulasi aturan yang dibuat oleh Allah sebagai penguasa alam semesta Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan terjadi hukum kisos, dampaknya apa Pak? Kasih sayang atau apa? Dampaknya adalah kasih sayang. Ya Pak ya, dampaknya adalah kasih sayang. Nah, kasih sayangnya di mana? Kalau seorang yang membunuh jiwa dibunuh, jiwa-jiwa yang lain insya Allah aman. Nah, si pembunuh tadi dibunuh, dikisos, disebabkan karena kisos, ia berhenti dari apa? Dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin Pak, kalau misalkan si pembunuh nggak dibunuh, nggak menutup kemungkinan puluhan jiwa lagi yang bakal dikorbani nama dia, nggak menutup kemungkinan. Nah, ini dosanya bagaimana ini?
Nah ini mumpung masih sekali gitu ya, langsung dikisos. Udah pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah hanya satu pembunuhan aja. Jadi wallahu alam jamaah sekalian, ini aturan Allah adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan rahmat dan kasih sayang. Contoh lain misalkan tadi kita sampaikan Pak ya, sebagian aturan Allah itu ya nggak sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi bicara soal rahmat, di sana terkandung rahmat dan kasih sayang Allah. Ya contoh misalkan Allah memerintahkan kita agar mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Nah ini nggak disukai oleh manusia secara alami. Apabila seseorang betul-betul ikhlas menjalankan aturan ini, ia keluarkan hartanya di jalan Allah. Di balik pelaksanaan aturan zakat ini, Allah akan memberikan kasih sayang. Kira-kira kasih sayang yang pertama apa Pak? Apa kira-kira kasih sayang yang akan Allah berikan? Kasih sayang yang akan Allah berikan, nikmat itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Sampai berapa kali lipat Pak? 700 kali lipat. Bapak bayangin tuh. Ya, Bapak bayangin tuh bagaimana kasih sayang Allah tuh. Allah perintahkan harta dikeluarin di jalan Allah. Setelah dikeluarin, Allah janji bakal diganti sampai 700 kali lipat. Kasih sayang apa itu Pak? Jadi Allah memberikan aturan, Allah apresiasi siapapun yang menjalankan aturan tersebut dengan apa? Dengan hadiah yang berlipat-lipat ganda. Kira-kira ada nggak penguasa yang seperti itu Pak? Nggak ada. Kalian kalau taat pajak akan bebas pajak selama 5 tahun. Nggak ada. Jadi sekali taat pajak 5 tahun kemudian bebas pajak. Nggak ada yang begitu Pak. Malah setiap tahun nambah. Yang tidak mestinya pakai pajak dipajakin. Nah ini nih kalau penguasa tanpa kasih sayang. Ujung-ujungnya otoriter, ya udah menyakiti rakyat sendiri. Allah nggak seperti itu Pak. Jadi semua aturan-aturan yang Allah tetapkan karena ini adalah penguasa gitu ya. Aturan itu semuanya mengandung rahmat dan kasih sayang. Contoh lain misalkan jamaah sekalian yang saya muliakan. Atau rahmat yang lain gitu Pak ya. Saat seseorang mengeluarkan hartanya. Tadi kita katakan akan dilipat gandakan sampai berlipat-lipat. Yang kedua, kata Nabi SAW, sedekah, infak, yang lain-lain apabila dikeluarkan, hal itu akan menjadi apa Pak? Benteng yang akan menjaga kita dari apa? Yang akan menjaga kita dari mara bahaya. Coba Bapak lihat tuh. Selain Allah berikan pelipat gandaan untuk harta kita, Allah jaga harta itu dari kerusakan, Allah jaga kita sebagai pemiliknya dari mara bahaya. Jadi luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Pak ya, di setiap aturan-aturan yang ia tetapkan. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang saya muliakan, yang mesti kita pahami Pak ya, apapun aturan Allah ya, apapun aturan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam aturan itu terkandung Rahman dan Ar-Rahim. Bapak sholat, jangan berpikir sholat itu hanya sebatas sholat aja Pak, jangan. Ya, apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, yang paling kita butuhkan adalah kasih sayang dari Allah. Ternyata di balik setiap sholat yang kita lakukan, Allah janjikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kira-kira Ar-Rahman yang dijanjikan Allah ketika kita sholat apa Pak? Apa Pak? Kasih sayang umum yang dijanjikan Allah apabila kita sholat. Apa kira-kira contohnya? Ya? Kenikmatan berupa apa Pak? Kasih sayang umum Ar-Rahman. Kesehatan. Bicara soal kesehatan, ini sholat solusinya Pak. Ya, sholat solusinya Pak. Ya, rukuk, sujud. Ini gerakan-gerakan ini sangat efektif untuk kesehatan manusia Pak.
Nah ini Ar-Rahman di sini Pak. Yang kedua apa lagi? Yang akan kita dapatkan berupa Ar-Rahman di balik sholat. Ya apabila kita lakukan dengan cara berjamaah, kita akan banyak bergaul dengan orang-orang. Sehingga pada saat kita kesulitan, kita bisa mendapatkan solusi dari teman-teman kita, dari orang-orang beriman. Kemudian kandungan Ar-Rahim di sini apa Pak? Kandungan Ar-Rahim nanti di akhirat Allah janjikan surga. Jadi surga itu adalah pemberian khusus kasih sayang Ar-Rahim. Bagi orang yang sholat Allah janjikan apa? Surga. Jadi wallahu a'lam jamaah sekalian, ini yang mesti kita pahami Pak ya. Insya Allah dengan kesadaran bahwa apapun perintah Allah, sesungguhnya di situ terkandung Rahman dan Rahim. Sesulit apapun perintah tersebut, rasanya akan mudah Pak. Ya, rasanya akan mudah. Ya sebagai contoh yang lain misalkan banyak orang yang ngejar jihad di jalan Allah. Ya Pak ya. Banyak orang yang ngejar jihad di jalan Allah. Kalau ditanya kenapa mesti jihad di jalan Allah, katanya apa? Biar nanti dapat bidadari. Kan begitu Pak ya? Biar nanti dapat bidadari. Bidadari itu apa Pak? Kasih sayang Ar-Rahim. Bidadari itu adalah bagian dari surga. Jadi wallahu alam jamaah sekalian yang saya muliakan. Jadi ini hal yang penting kita pahami dari ayat yang keberapa Pak? Ayat yang ketiga. Dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Baik. Sampai di sini Pak ya. Waktu udah habis. Kesimpulannya, nikmat yang kita dapatkan sesungguhnya tidak terhitung dan tidak ternilai. Dan bahkan nikmat yang kita dapatkan jauh lebih besar dibanding ujian yang Allah berikan. Ya Pak ya. Jadi nikmat itu lebih besar dibanding ujian yang Allah berikan. Ya contoh misalkan Bapak sehat, kalau dibandingin sama sakit, banyakan mana Pak? Banyakan sehatnya. Ya, banyakan sehatnya Pak. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Jadi nikmat itu banyak Pak. Ujian itu hanya sedikit. Ya, ujian itu hanya sedikit. Maka oleh karena itu Pak ya, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ada 3 tadi ya. Ucapkan alhamdulillah. Yakini bahwa nikmat itu murni pemberian dari Allah. Kemudian lakukan ibadah kepada Allah. Ya, jaga sholat. Jangan malas menjalankan sholat. Karena nerima nikmat nggak ada cerita malas, ya kan? Nerima nikmat nggak ada cerita malas Pak. Ya, jadi jangan malas lagi untuk bersyukur dalam artian melalui perbuatan, yaitu berupa sholat. Kemudian yang kedua yang mesti kita pahami dari ayat ini Pak ya, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, Allah itu biar kata penguasa, akan tetapi sayangnya luar biasa. Sehingga kekuasaan Allah itu betul-betul adil, betul-betul menyenangkan, berbeda dengan penguasa-penguasa yang ada di bumi ini Pak ya. Penguasa-penguasa manusia sedikit sekali yang menguasai karena kasih sayang. Sehingga apa? Mereka otoriter, mereka menyakiti rakyat, mereka macam-macam. Demikian yang bisa disampaikan, insya Allah bermanfaat. Ada pertanyaan Pak? Satu aja? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika manusia mensyukuri, artinya bersyukur atas karena diberi nikmat oleh Allah. Tapi Allah tidak mempunyai sifat asyakur mensyukuri. Ya. Allah yang mempunyai kenikmatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kasih sayang Allah tadi. Ya, Allah buatkan regulasi aturan. Si hamba apabila dapat nikmat, ya, si hamba apabila dapat nikmat, ia mesti bersyukur. Nah, ini aturan. Nah, Allah itu Rahman dan Rahim. Bentuk Rahman dan Rahimnya Allah bahwa ia syakur.
Ya, syakur. Apa balasan yang Allah berikan saat kita bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan? Nah, itu bentuk syukurnya Allah. Ya, itu bentuk syukurnya Allah. Apa cuman hanya sebatas nikmatnya nambah? Enggak. Kita dipelihara dari mara bahaya. Apa cukup itu aja? Syukurkan banyak bersyukur artinya ya? Enggak. Nanti di surga akan mendapatkan nikmat yang lebih lagi. Jadi wallahu alam, Allah itu maha syakur, artinya apa? Allah akan memberikan balasan berikutnya setelah kita bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan. La in syakartum la azidannakum. Nah ini nih. Terima kasih Allah, kalau bahasa kita ya Pak ya, kepada orang yang bersyukur ziyadah. Allah berikan apa? Tambahan. Seperti itu ya. Wallahu alam. Wallahu alam. Sampai di sini kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Rehan yang telah memberikan ilmu kepada kita dan mudah-mudahan kita tetap mengamalkannya. Tentunya akan kita lanjutkan dari kajian kita. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang menghalangi kegiatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi jemaah yang mau menunggu dulu, insyaallah